Beginilah suasana di rumah duka Rita Rayani, warga Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda yang meninggal setelah antri minyak goreng pada Selasa kemarin. Menurut keluarga korban, peristiwa naas ini berawal saat perempuan 49 tahun tersebut berkeliling ke sejumlah tempat untuk membeli minyak goreng pada Minggu pagi. Namun saat mengantri di salah satu supermarket, ia tiba-tiba pingsan. Rita kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk mendapatkan perawatan selama 2 hari. Keluarga menduga Rita meninggal akibat kelelahan usai antri minyak goreng di beberapa tempat di Samarinda. Minimarket, supermarket dicari, didatangi kan kosong ya mau nggak mau yang ada. Mau nggak mau ngantri di sana, ditungguin. Kalau sakit jantung nggak ada, paling ya mungkin hipertensi. Atas peristiwa ini pihak keluarga korban berharap agar minyak goreng tidak lagi sulit didapat di pasaran sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sebelumnya pada Sabtu lalu, seorang ibu rumah tangga berusia 41 tahun juga tiba-tiba jatuh pingsan saat hendak ikut mengantri minyak goreng di salah satu minimarket di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur. Sebelumnya, korban bernama Sandra tersebut sempat batuk lalu kejang-kejang. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit, namun naas, ia meninggal dunia saat dalam perjalanan. Sang suami mengaku istrinya memiliki riwayat penyakit asma. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi di sejumlah daerah. Di Tambora, Jakarta Barat, akibat hilangnya minyak goreng di pasaran, warga beralih menggunakan minyak goreng curah. Rabu pagi, operasi pasar diserbu warga hingga memicu kerumunan dan antrian panjang hingga berjam-jam. Mereka menunggu giliran untuk mendapatkan minyak yang dibanderol seharga Rp11.800 per liter. Antrian panjang juga terjadi di kantor Desa Kerta, Banjarsari, Lebak, Banten, Rabu siang. Sambil membawa jerigen, ratusan warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan 5 liter minyak goreng curah yang dijual Rp11.500 per liter. Warga mengaku adanya bazar murah minyak goreng curah ini sangat membantu di saat kelangkaan minyak di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Kalau kita lihat paket berita tadi memang sedikit memprihatinkan ya, di mana akhirnya antrian minyak goreng ini memakan korban begitu. Lagi dan lagi. Lagi ya. dan mungkin lagi. Ini saatnya ya kita untuk mengasah kreativitas kita, mungkin untuk mama-mama di rumah gitu, mungkin bisa membuat minyak goreng sendiri dari kelapa mungkin. Betul. Ya, atau juga mungkin beralih ke alternatif lain dengan proses penggorengan yang berbeda, mungkin dengan listrik, dengan air fryer dan lain sebagainya ya. Daripada beresiko gitu Betul. ya antri minyak goreng. Meskipun akhirnya sekarang pemerintah sudah mulai menetapkan kebijakan baru ya, kembali mengembalikan harga minyak ini kepada pasaran harga gitu, normalnya, harga normal ya. lagi gitu. Nah, Good Morning kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Alfian Raharjo. Dan saya Anita Mai, langsung saja kita simak Good Morning selengkapnya. Ya, di tengah harga minyak goreng dan juga langkanya minyak goreng ini, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar. Dengan demikian tidak akan ada lagi harga minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 di pasaran. Jadi udah nggak ada lagi ya Rp14.000 per liter di pasaran yang sudah dalam bentuk kemasan. Betul, dan sejumlah peritel juga akan menjual minyak goreng kemasan seharga Rp23.000 per liter mulai hari ini. Pemerintah mulai menetapkan harga minyak goreng kemasan yang menyesuaikan harga keekonomian. Dengan ketentuan baru ini, pemerintah berharap pasokan minyak goreng di pasar domestik bisa lancar dan tidak lagi terjadi kelangkaan, meski dengan konsekuensi harga naik mengikuti keekonomian pasar. Namun, pemerintah masih akan memberikan subsidi bagi minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 naik dari sebelumnya yaitu Rp11.500 per liter. Terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian
Sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Sejumlah pedagang di Jakarta mulai hari ini akan menjual minyak goreng kemasan dengan harga baru. Dikutip dari cnnindonesia.com, Indomaret dan Alfamart akan menjual dengan harga pasar berkisar Rp23 hingga Rp25.000 per liter. Sedang sebuah supermarket di kawasan Setiabudi telah menjual minyak goreng premium seharga Rp43.000 untuk kemasan 2 liter sejak Rabu kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lainnya, demi meminta tumpangan, sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat nyaris tertabrak saat menghadang truk yang melintas. Ya, sementara itu di Trenggalek, Jawa Timur, sejumlah wisatawan terjebak air pasang saat hendak berkeliling pantai sambil berkendara. Dan ternyata mobil yang digunakan pun akhirnya terseret ombak sejauh 200 meter. Sekelompok anak-anak ini nyaris tertabrak saat menghadang truk yang melintas di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Aksi para remaja yang diperkirakan berusia 12 hingga 13 tahun ini direkam oleh warga sekitar dan viral di media sosial. Menurut warga, aksi penghadangan terhadap truk sering terjadi di sepanjang Jalan Siliwangi. Itu biasanya dia nggak sendiri ya Bang, berapa orang gitu ya? Nah, biasa bergerombol 5 orang atau 7 orang. Soalnya nggak tentu dah. Pokoknya berombong dah itu berombong. Tapi udah pernah makan korban Bang di sini Bang? Udah, situ pernah sekali. Kelindes Bang? Kelindes ya, kelindes tronton. Meninggal. Pada Rabu sore, pihak kepolisian Bantar Gebang menyatakan telah mengamankan 5 orang remaja yang terlibat dalam aksi berbahaya tersebut. Mereka mengaku sengaja memberhentikan truk untuk mendapat tumpangan. Para remaja ini telah diberikan pengarahan dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Inilah rekaman CCTV saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang Rangkas Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten yang melibatkan 1 unit minibus dan 1 unit mobil bak terbuka. Dalam rekaman, mobil bak terbuka hilang kendali setelah menyalip angkot hingga menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya kedua mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, namun 4 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Pandeglang. Inilah mobil sedan milik sekelompok anak muda asal Pule, Kabupaten Trenggalek yang terseret ombak pantai Cengkrong pada Rabu siang. Mobil tersebut terseret sejauh 200 meter dari tepi pantai. Sementara penumpang dari dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Sebelumnya mobil ini terjebak pasir pantai saat digunakan untuk menikmati indahnya pantai. Pada saat yang bersamaan, kondisi air laut mengalami pasang. Akibatnya, mobil tidak bisa bergerak dan terseret ombak. Rombongan wisatawan akhirnya meminta bantuan ke polsek setempat. Kendaraan terjebak akhirnya dapat ditarik ke pinggir oleh mobil polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Para pembalap MotoGP dan tim ofisial mereka sudah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat tadi malam. Bahkan ada juga yang sudah sempat jalan-jalan di sekitar Pantai Kuta Lombok. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.